Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Nisa Saharanti. Saya dari kelas 2C Teknik Komputer dan Jaringan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai switching konsep yang dimana terdiri atas beberapa pertanyaan. Yaitu pertanyaan pertama, perbedaan dari routing table dan MAC address table. Perbedaan antara keduanya yaitu routing table untuk memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain, yang dimana apakah suatu paket tersebut harus dikirim secara lokal atau dialihkan ke beberapa jaringan yang dimana menggunakan gateway, alamat gateway yang dikenal sehingga router yang satu dan router yang lainnya dapat berhubungan atau berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Sedangkan MAC address sebagai alamat yang mengidentifikasi perangkat-perangkat yang terhubung dalam jaringan sehingga bisa berkomunikasi. Tetapi router tidak akan menyimpan MAC address di tabel routing karena ia akan memiliki charge ARP-nya sendiri. Jadi perbedaan antara keduanya itu terletak pada pemakaian yang dimana routing table dipakai yang memakai router dan MAC address memakai switch. Dan pertanyaan yang kedua, membandingkan dua metode penerusan frame data pada switching, store and forward dan fragment free. Dalam switching, store dan forward, ketika beralih menerima frame, menyimpan data dalam buffer sampai framenya itu lengkap diterima. Selama proses penyimpanan, switch menganalisis frame untuk informasi tentang tujuan paketnya itu. Dalam proses ini, switch juga melakukan pemeriksaan kesalahan dengan menggunakan cyclic redundancy check atau yang disingkat CRC. Setelah mengkonfirmasi tidak adanya kesalahan dari frame itu, frame diteruskan keluar menuju port yang sesuai alamat atau paket yang akan dituju. Ketika kesalahan terjadi dalam frame, switch akan membuang frame tersebut. Switch store dan forward dapat menyebabkan penundaan switching karena cyclic redundancy check tersebut dihitung untuk setiap frame Ethernet. Sedangkan fragment free itu menurut spesifikasi Ethernet, tabrakan akan terdeteksi selama 64 byte pertama dari frame, sehingga frame yang berada pada kesalahan karena tabrakan tidak akan diteruskan atau dibuang. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan ketiga, membandingkan antara collision domain dan broadcast domain. Collection domain itu, domain collection seperti namanya, bagian dari jaringan di mana paket collection dapat terjadi ketika dua perangkat mengirim paket pada saat yang bersamaan di segmen jaringan yang sama. Ketika paket bertambah dalam jaringan, informasi tersebut akan hilang dan tidak dapat dipulihkan, sehingga kedua perangkat perlu mengirim ulang paket yang mengeluarkan efisiensi jaringan. Broadcast domain adalah tempat siaran diteruskan. Broadcast domain berisi semua perangkat yang dapat menjangkau di lapisan data link atau yang terdapat di OSI layer 2. Dengan menggunakan broadcast, domain broadcast dapat berada dalam segmen LAN yang berbeda atau dapat dihubungkan ke segmen LAN lainnya. Semua port pada router berada dalam domain broadcast yang berbeda dan broadcast tidak meneruskan data satu domain broadcast ke yang lainnya. Semua port pada router berada dalam domain broadcast yang berbeda dan router tidak meneruskan dari satu domain broadcast ke domain broadcast yang lainnya. Saya rasa cukup.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.